kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa-masa perkembangan pada anak. Saya Yoce Nugraha selaku ketua kelompok, dan di sebelah saya Tirsa. Saya Irawati Tandibua. Saya Yesintia Nugraha Wilani. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Ya, masa perkembangan anak terbagi atas 4 masa. Yang pertama yaitu masa pralahir. Nah, pada masa ini sangat berpengaruh pada masa perkembangan anak selanjutnya. Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi perkembangan seseorang, antara lain yang pertama yaitu gizi. Nah, apabila seorang ibu hamil kekurangan gizi, maka anak yang dikandung pada saat lahir berat badannya akan rendah dan perkembangan yang buruk. Pengaruh yang kedua yaitu perangsangan. Nah, janin telah menunjukkan reaksi terhadap berbagai rangsangan seperti perabaan, tekanan, perubahan suhu, suara, cahaya, perangsangan yang terjadi karena suntikan, penyinaran, X-ray, rangsangan kimia atau obat-obatan. Denyut jantung ibu memberikan semacam imprinting stimulus atau proses belajar secara naluri. Seorang bayi akan merasa aman bila berada dalam pelukan atau merasakan denyut jantung seseorang. Nah, pada ibu hamil dengan denyut jantung lambat, mempermudah bayi untuk tidur. Tidurnya lebih lama dan tidak terlalu sering. Pengaruh yang ketiga yaitu emosi ibu. Tekanan emosi pada ibu hamil dapat berpengaruh pada janin, baik tekanan secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan-tekanan yang dapat mempengaruhi ibu hamil serta janinnya yaitu masalah penyakit yang diderita oleh ibu hamil maupun masalah penyakit yang diderita oleh anggota keluarga terdekat lainnya, keadaan lingkungan yang kurang nyaman, tekanan ekonomi, dan lainnya. Pada ibu yang mengalami tekanan, gerakan bayi mengalami peningkatan, dan apabila seorang ibu mengalami kecemasan, akan berpengaruh pada kelancaran pada saat melahirkan. Nah, pengaruh yang keempat yaitu penyakit. Ada beberapa penyakit yang mempengaruhi yaitu perkembangan seseorang pada saat dikandung yaitu rubella, sakit kuning, epilis, TBC, dan lain-lain. Pengaruh yang kelima yaitu usia ibu. Usia ideal untuk mengandung yaitu 20-30 tahun. Nah, apabila seorang anak lahir dari seorang ibu lanjut usia, ia biasanya mengalami keterbelakangan mental. Baik, masa yang kedua yaitu masa bayi. Masa bayi berlangsung dari saat bayi lahir sampai ia berumur 2 tahun. Untuk masa ini adalah lebih penting untuk mengetahui bagaimana proses bayi itu lahir daripada kapan atau jam berapa bayi itu lahir, karena dengan mengetahui proses kelahiran tersebut dapat diketahui sedikit banyak tentang status perkembangan anak ini untuk dapat menentukan tindak lanjut. Di sini ada beberapa ciri yang merupakan manifestasi dari adanya proses perkembangan pada bayi. Proses yang pertama yaitu adanya perkembangan fisik yang nampak dari makin bertambahnya ukuran panjang dan berat badan bayi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan motorik yang nampak dari adanya respon bayi terhadap rangsang berupa gerakan seluruh tubuh dan refleks-refleks. Refleks ini perlu ada, antara lain digunakan untuk perlindungan, untuk mencari sumber makanan, dan untuk mulai mengamati dunia. Keterampilan motorik terjadi secara bertahap, mulai dari mengangkat kepala, dada, telungkup, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Kemudian proses yang ketiga yaitu perkembangan berpikir atau kognitif pada bayi yang ditandai oleh persyaratan rasa ingin tahu. Dari sudut teori kognitif dari J. Piaget, dikatakan bahwa bayi berada pada tahap sensori motor. Melalui panca indera dan organ-organ tubuh lainnya, ia berusaha mengerti dunia luar. Kemudian proses keempat yaitu masa terjadinya permulaan dari perkembangan bicara. Masa bayi dikatakan juga sebagai fase prabicara di mana ada 4 tahap yang akan dilalui, yaitu yang pertama pramongoce yang berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mengoceh sekitar umur 6-12 bulan. Kemudian yang ketiga kalimat satu kata sekitar umur 12-15 bulan. Kemudian yang keempat kalimat 2 kata yang terjadi bila anak telah memiliki perbendaharaan kata sebanyak kurang lebih 50 kata. Kemudian proses yang kelima yaitu perkembangan emosi dan sosial.
Mula-mula emosi tenang atau senang dan terangsang timbul sehubungan dengan rangsangan fisik. Pada kira-kira bulan ketiga, emosi senang dan tidak senang muncul karena rangsangan psikis. Pada bulan-bulan selanjutnya, variasi emosi akan muncul seperti emosi takut, marah, kecewa, benci, dan lain sebagainya. Kemudian dengan memperlihatkan suatu respon emosional tertentu, bayi memperoleh reaksi balasan dari orang lain. Dan hadirnya orang lain ini merupakan faktor yang sangat penting. Setelah umur 18 bulan, di mana ia telah berhasil menguasai bermacam kemampuan motorik dan mental, mulailah bayi menginjak tahap di mana ada kebutuhan untuk rasa otonomi, kebanggaan akan prestasi-prestasinya dan ingin melakukan sesuatu sendiri. Pengalaman penting di masa ini adalah hubungan kerjasama dengan orang yang lebih dewasa, terutama orang tua. Ya, masa yang ketiga yaitu masa prasekolah. Nah, masa prasekolah juga disebut masa kanak-kanak. Ada 3 ciri-ciri perkembangan pada masa ini, yaitu yang pertama, perkembangan motorik. Pada perkembangan ini memungkinkan anak-anak di usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Dengan meningkatnya usia, menampak perubahan dari gerakan kasar mengarah ke gerakan yang lebih halus yang memerlukan kecermatan. Ada beberapa keterampilan motorik yang perlu dilatih dalam keluasan, ketepatan, kecepatan, dan keterampilan, yaitu keterampilan koordinasi anggota gerak seperti tubuh untuk berjalan, berlari, dan berlompat. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa dan pikiran. Dalam perkembangan ini merupakan sebagai alat komunikasi sehingga anak bisa mengerti dunianya. Dalam segi pikir, anak berada pada tahap pro-operasional dan egosentris. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Pada masa ini, anak dihadapkan pada tuntutan sosial susunan emosi baru. Nah, pada masa ini juga keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Masa yang keempat ialah masa anak sekolah, 6-12 tahun. Pada masa ini banyak para ahli beranggap bahwa pada masa ini merupakan masa tenang, dan di tahap usia ini juga disebut sebagai usia kelompok, yang mana anak sudah mulai mengalihkan perhatian dalam keluarga ke kerjasama antar teman dan antar kelompok. Nah, pada masa ini juga hal yang perlu dipersiapkan oleh anak ialah mental bersekolah, karena pada masa ini anak mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya di sekolah. Berikut ialah beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak pada fase ini. Yang pertama itu keterampilan menolong diri sendiri atau self-help skill, yang pada saat anak mandi, berdandan, berpakaian, dan berbicara sudah tidak ditolong lagi oleh orang lain. Yang kedua itu keterampilan bantuan sosial atau social help. Nah, pada masa ini anak sudah mampu menolong dalam tugas-tugas dalam rumah seperti menyapu, mengepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Dan ini akan membuat anak merasa bahwa dia berguna dan akan memupuk sikap kerjasama. Dan yang ketiga itu keterampilan sekolah atau school skills, yang pada fase ini meliputi penguasaan dalam hal akademik seperti matematika, menggambar, melukis, menulis, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah keterampilan bermain atau play skill, yang mana pada keterampilan ini meliputi keterampilan dalam berbagai jenis permainan atau jenis olahraga seperti bermain bola, mengendarai sepeda, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Pada akhir masa sekolah, anak-anak akan cenderung lebih senang memilih aturan-aturan yang ditetapkan oleh teman-temannya atau kelompoknya dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Misalkan cara berpakaian, cara berbicara, cara berdandan, dan cara bersikap. Karena pada fase ini atau pada masa ini, anak lebih cenderung ingin diakui sebagai anggota dari suatu kelompok. Dari materi yang kita jelaskan pada saat ini, ada dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pralahir,
masa bayi, masa prasekolah, dan masa anak sekolah. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Shalom dan terima kasih.